Kemudian Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan tentang babul musaqah wal muzara'ah. Dalam bab ini ada 5 pembahasan. Pertama, definisinya. Nah, al-musaqah itu dari kata as-sukyu. Artinya memberi minum. Ya, dan yang dimaksud secara syar'i musaqah adalah dia menyerahkan pohon. Dia menyerahkan pohon bagi orang yang merawatnya. Ya, menyiramnya. Dengan akad dia mendapatkan bagian tertentu dari buahnya atau dari keuntungannya. Nah, seperti misalnya pohon kurma, ya, atau pohon anggur, atau pohon delima, atau yang semisal dengan itu, pohon mangga, ya, pohon kelapa. Ya. Jadi pohonnya sudah ada pohon, tapi ini perlu dirawat pohon ini. Ya. Karena pemiliknya tidak mampu merawatnya sendiri, dia cari orang yang merawatnya. Dikatakan ini pohon, ya, tolong dirawat, disirami, dipupuk, ya, dikerjakan bagaimana caranya supaya pohon ini tetap menghasilkan. Ya. Dan kalau dia berbuah, maka 1/2 misalnya dari buahnya adalah milik kamu. Nah, ini namanya apa? Musaqah. Yang kedua namanya muzara'ah. Namanya muzara'ah. Ya, muzara'ah dari kata zara'ah. Iya. Dan zara'ah itu menanam, ya. Menanam. Dan yang dimaksud dengan muzara'ah adalah dia serahkan tanahnya kepada orang yang akan menanaminya. Ya, dengan akad nanti dia mendapatkan keuntungan yang dimaklumi dari hasil tanaman yang keluar pada tanah itu. Jadi perbedaan musaqah dengan muzara'ah dari sisi apa? Kalau pembahasan musaqah itu berkaitan dengan pohon. Kalau pembahasan muzara'ah kaitannya dengan apa? Tanah yang ditanami. Ya, itu perbedaannya. Ya. Kalau di bahasa Indonesia semuanya bercocok tanam, ya, sama-sama membantu dalam apa? Tanaman. Tapi kalau musaqah pohonnya sudah ada. Ya. Kalau muzara'ah dia lebih luas. Kalau musaqah itu pada pohon yang kuat, sudah kuat pohonnya dan berbuahnya beberapa kali dipanen, kan begitu. Tapi kalau muzara'ah tidak mesti dia pohon yang kuat. Mungkin saja 1 kali panen. Ya, seperti sawah misalnya. Boleh saja sawah. Saya minta kepada petani misalnya, saya punya sawah, tolong digarap. Ya. Tolong digarap. Kalau bibit dari dia, maka pembagian hasilnya dia 70%, saya 30% misalnya. Ya. Kalau bibit dari saya, maka menjadi 50-50%. Ya. Ini muzara'ah, ya. Dan sifatnya tanaman 1 kali panen. Ya, 1 kali panen. Ini tidak ada masalah. Baik, jadi ini perbedaan antara musaqah dan muzara'ah. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah di sini rahimahullahu taala menjelaskan tentang syarat pembolehan musaqah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, tajuzul musaqatu fi kulli syajarin lahu thamar. Boleh musaqah itu. Ya. Boleh musaqah tersebut pada setiap pohon yang memiliki buah. Nah, ya, dalil tentang bolehnya dimaklumi, ya, musaqah dan muzara'ah. Hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan penduduk Khaybar. Dengan upah mereka mendapatkan 1/2 yang keluar dari tanah itu. Apakah keluar buah atau keluar apa? Tanaman. Iya. Baik. Jadi ini dalil tentang apa? Dalil tentang pembolehannya. Nah. Jadi kata beliau, boleh fi kulli syajarin, pada setiap pohon. Lahu samarun, yang memiliki buah. Jadi ingat, ya, pembahasan musaqah ini kaitannya dengan pohon yang apa? Hah? Pohon berbuah. Ya. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Ya. Pendapat kebanyakan ulama.
Baik. Dan sebagian ulama lagi ada yang mengatakan dia tidak boleh musaqah ini kecuali pada korma, kecuali pada pohon korma dan pohon anggur saja. Bagaimana kalau pohonnya tidak berbuah? Pohon tapi belum berbuah. Apakah boleh dilakukan padanya akad musaqah? Ya, kalau Imam Malik, Imam Syafi'i tidak boleh ada musaqah di situ. Jelas ya? Tapi kalau ulama yang lainnya mereka bolehkan musaqah pada setiap pohon walaupun tidak apa? Tidak berbuah. Ya, dan ini pendapat mungkin lebih dekat ya. Iya. Mungkin lebih dekat. Karena Nabi SAW ketika memberikan muamalah kepada penduduk Khaybar, dikatakan bisyatri ma yakhruju minha min samarin aw zar'in. Ya, Nabi mempekerjakan penduduk Khaybar mengelola tanah Khaybar dengan perjanjian mereka ambil 1/2 yang keluar dari samar, dari buah maupun tanaman, dari tumbuhan. Ya. Jadi di sini umum yang disebutkan di dalam hadis. Apakah pohonnya berbuah maupun tidak berbuah? Jelas ya? Ya. Kemudian dari sisi lain memang hajat manusia kepada musaqah itu tidak harus pada pohon yang berbuah. Ya, sebab kebanyakan orang kadang dia mempekerjakan orang lain karena kerepotan mengapa? Ya, kerepotan di dalam mengurus pohonnya. Ya, mungkin karena dia tidak bisa mengurus baik, akhirnya pohonnya berbuahnya sedikit atau tidak bisa berbuah. Maka dia pekerjakan orang supaya apa? Menghasilkan. Nah, karena itu kalau dikatakan bahwa hal tersebut dibolehkan walaupun pada pohon yang tidak berbuah, mungkin ini akan lebih apa? Lebih dekat. Baik. Jadi boleh pada setiap pohon yang berbuah. Bijuz'in min samarihi. Ya. Dia mengambil, ini syarat musaqah ya, dia ambil bentuk, mengambil bagian dari buahnya. Ya. Musya'an ma'luman. Suatu musya' yang dimaklumi. Ya. Bijuz'in min samarihi musya'in ma'lum. Ya, suatu bagian dari musya' yang dimaklumi. Ini sudah kita terangkan ya, kalau perjanjiannya 1/2 atau 1/3 atau 1/4. Seperti itu. Bagian yang telah dimaklumi. Sama dengan syarikat. Kemudian setelah menjelaskan tentang ini, tentang musaqah, Ibnu Qudamah menerangkan tentang muzara'ah. Ya, kata beliau wal muzara'atu fil ardi bi juz'in min az-zar'. Ya. Dan muzara'ah pada tanah itu juga ditentukan diambil bagian dari tanaman. Kalau akadnya akad muzara'ah, diambil bagian dari apa? Tanaman. Sawa'un kana al-badru minhuma aw min ahadihima. Apakah bibit dari keduanya atau dari salah seorang dari keduanya? Ya, kalau muzara'ah semuanya menanggung bibit, ya tetap keuntungan dibagi 2. Demikian pula kalau bibitnya dari salah seorang keduanya, apa bibitnya dari si pengelola atau bibitnya dari si pemilik tanah. Ya. Hanya saja bedanya nanti di pembagian ya, dan pembagiannya sesuai dengan urf, kebiasaan. Ya, kalau misalnya dia memiliki tanah, kemudian dia pemilik bibit, ya. Kemudian untuk ongkos pupuknya dan yang terkait dengan pengairannya semuanya ditanggung oleh pemilik. Dan lainnya bekerja saja. Maka tentunya di sini upah untuk si pemilik boleh apa? Boleh lebih besar, mungkin 60-40. Jelas ya? Kalau pekerjaannya sedikit misalnya mungkin 70 apa? 30. Ya. Jelas ya? Ini yang disebut muzara'ah. Jadi sekali lagi muzara'ah itu bentuk dari syarikat. Ya kalau misalnya saya pekerjakan orang, kamu kerja sama saya ini, ya. Setiap bulannya saya kasih 1 juta. Ini boleh atau tidak? Hah? Saya katakan kerja sama saya ini. Ya. Setiap bulannya saya berikan 1 juta. Kerjaannya ini dan ini. Menanam, kemudian memupuk dan seterusnya. Boleh atau tidak? Ya, jawabannya boleh ya. Sebab ini akadnya akad apa?
Bukan akad muzara'ah, tapi akad kerja di dalamnya. Apakah dalam bentuk ijarah dia menyewakan atau dalam bentuk yang lainnya. Jelas ya? Baik. Maka ini pilihan-pilihan. Ya tergantung kepada pemilik tanah. Dia maunya bagaimana? Apa yang mudahnya? Ya. Dan dimaklumi di sebagian tempat ada yang tidak cocok seperti itu. Kadang sebagian petani, wah ini kalau saya menunggu hasilnya, kadang berhasil, kadang tidak berhasil, ya mending saya digaji bulanan saja. Ya. Jelas ya? Tapi kalau untung juga, dia tidak boleh memikirkan keuntungan si pekerja. Ya. Dia sudah menerima apa? Menerima upahnya. Jelas ya? Baik. Sebagaimana kalau ada kerugian, dia tidak pikir kerugian, maka keuntungan ketika ada, jangan dia pikirkan. Ya, begitu. Baru adil ya. Baik. Selesai. Liqauli Ibnu Umar, berdasarkan ucapan Ibnu Umar, amala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min thamarin wa zar'in. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan penduduk Khaybar dengan mengeluarkan atau memberikan dengan akad memberikan 1/2 apa yang keluar dari buah-buahan maupun dari tanaman. Wa fi lafdin ala ya'maruha min amwalihim. Dalam sebuah lafaz agar supaya mereka memakmurkan dengan hartanya. Ya. Jadi maksudnya modal kerja dari siapa? Dari penduduk Khaybar saja. Adapun tanah dan seluruhnya itu sudah milik siapa? Milik kaum muslimin. Rasulullah yang memegangnya. Ya. Karena itu akan datang nanti ya di pembahasan harta rampasan perang ya. Bahwa harta rampasan perang itu kalau ada bentuk tanah, ya pemerintah boleh melakukan 2 hal. Boleh dia bagi tanahnya kepada orang yang ikut di dalam jihad. Ya. Dan boleh tanahnya secara umum dipegang oleh pemerintah. Kemudian diwakafkan umum untuk semua yang ikut di situ. Ya setiap bulannya kalau ada hasilnya dibagi rata untuk orang-orang yang hadir sesuai dengan sahamnya masing-masing. Jelas ya? Dan tanah Khaybar ini dari jenis ini. Dikelolakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari keuntungannya akan datang nanti dibagikan kepada siapa yang berhak untuk mendapatkannya sesuai dengan pembagian di dalam hal ini. Akan datang nanti ya pembahasannya di pembahasan jihad. Baik. Kemudian setelah itu Ibnu Qudamah menjelaskan lingkup pekerjaan penggarap berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Kata beliau wa 'alal amil ma jaratil 'adatu bi amalihi. Ya, terhadap si pekerja apa yang kebiasaannya? Umumnya kalau bekerja itu apa yang dikerja orang? Ya, misalnya terjadi akad, umumnya orang menyirami, ya menanam, memupuk, ya. Kalau misalnya korma ditalqih, ya. Atau jalan-jalan airnya dibersihkan, dirapikan supaya air tetap mengalir. Ya, dari pekerjaannya juga memanen. Ya, kalau ada dahan-dahan yang mati misalnya dicabut, ya supaya tumbuh lagi dahan yang baru. Ya, ini hal-hal yang sifatnya dimaklumi, itu yang dia kerjakan. Jelas ya? Hal yang dimaklumi, merupakan kebiasaan. Ya, jadi tidak perlu walaupun tidak ditentukan kerjaannya apa, tidak ada masalah. Sebab ya hukum urf di sini bisa berlaku. Ya, hukum urf bisa apa? Berlaku. Dalam posisi yang seperti ini urf berlaku. Nah, baik. Kemudian yang terakhir, pembahasan yang terakhir tentang menyerahkan kendaraan untuk bagi hasil dari keuntungannya. Baik, kata Ibnu Qudamah walau dafa'a ila rajulin dabbatan ya'malu 'alaiha wa ma hasala bainahu majaz ala qiyasi dzalik. Andai kata seorang lelaki dia berikan seekor kendaraan untuk dia pakai bekerja. Ambil kendaraan ini, pakai bekerja. Ya. Misalnya ambil unta ini, ambil sapi ini, pakai garap sawah. Sawah siapa saja garap pakai sapi itu. Nanti dari hasil ya yang dibuahkan dari penggarapan ya kita bagi hasil. Dia tentukan bagi hasilnya. Misalnya 60-40. 60 untuk pengelola, 40 untuk siapa? Pemilik kendaraan. Nah, ini tidak ada masalah, kata Ibnu Qudamah. Jaz. Kenapa boleh dikiaskan pada apa yang telah lalu? Dikiaskan pada musaqah dan muzara'ah dan yang semisal dengan itu. Ya sama saja kalau misalnya saya punya
mobil. Ya, kemudian saya katakan kepada saudara, ini mobil saya. Silahkan direntalkan. Ya, maka orang tersebut merentalkannya. Ya, berapapun dari hasilnya, nanti kita bagi hasil. Ya. Misalnya, kita bagi 50-50%. Ini tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Baik, ini dari hal yang diperbolehkan. Tapi kalau dia sudah dari hasilnya misalnya dia tentukan ya jumlah tersendiri, ya misalnya kalau ada ini mobil saya tiap bulannya kamu beri saja kepada saya 4 juta. Ya, selebihnya silahkan mau diambil berapa. Ini boleh atau tidak? Ini tidak diperbolehkan sebab syarikat tidak boleh seperti itu dia tentukan. Jelas ya? Baik. Kecuali kalau bentuknya dia mempekerjakan, lain lagi. Kalau bentuk dia mempekerjakan. Ya, dia mempekerjakan. Kalau mempekerjakan, maka dia tentukan dari hasil upahnya. Dari hasil upahnya. Baik. Adapun dia tentukan sebagai saya dapat 4 juta, lebihnya kalau ada untungnya, selebihnya itu adalah milik kamu. Nah, ini bukan barang ya. Ya. Dia bentuk bukan dalam bentuk barang. Ya. Ambil mobil saya ini, ambil buku saya ini, jual misalnya, saya ingin dapat modal darinya 15.000. Kamu ingin jual 20.000 terserah. Ya, itu tidak sama ya antara dua hal ini. Baik. Sebab yang pertama itu pewakilan di dalam menjual, boleh saja. Tapi yang kedua adalah bentuk dari apa? Syarikat. Ya kalau dia bentuk dari syarikat, maka dia ikuti ketentuan-ketentuan di dalam persyarikatan.